Barang siapa yang makan makanan yang halal, maka dia bakalan taat, anggota tubuhnya akan taat, mau nggak mau, disadari atau nggak disadari. Tapi yang makan makanan yang haram, otomatis dia bakalan maksiat, mau nggak mau, disadari atau nggak disadari. Baik itu dari pikiran, hati, prasangka, ucapan, perbuatan, sifat, kata. Alhamdulillah, Masya Allah. Talabul halal wajibun ala kulli muslim, fariḍah ba'dal fariḍah. Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban. Setelah kewajiban, selain kewajiban sholat, kewajiban puasa, juga ada kewajiban mencari rezeki yang halal. Baik untuk makanan, pakaian, dan itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian wal iktisar minhu ala qadri darurah wal hajah fawaid jalilah. Ketika seseorang dapetin yang halal dan sederhana, halal sederhana, maka itu faedahnya beda lagi, faedahnya lebih besar lagi. Selain dia halal, terus juga sederhana, nggak berlebihan. Ala qadri darurah, seperlunya, sahajatnya. Nah itu mengandung manfaat yang banyak. Dan itulah yang memiliki asal utama di dalam kebersihan hati, kesucian hati, melembutkan perangai-perangai dari nafsu kita, nerangin batin kita, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang mulia, dengan keyakinan, dengan akidah yang luhur, yang lempeng, yang lurus. Itu semuanya itu bersumber dari yang halal. Begitu juga amalan jawari, anggota tubuh mau beramal, amalan ketaatan, amalan soleh itu, dan ucapan yang soleh juga dari yang halal. Makanya orang tuh kalau udah makan yang haram, otomatis perangainya buruk, sifatnya buruk, prasangkanya buruk, ucapannya buruk, kelakuannya juga buruk. Man akalal halal ata'at jawarihu sya'a am aba, wa man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba. Barang siapa yang makan makanan yang halal, maka dia bakalan taat, anggota tubuhnya akan taat, mau nggak mau, disadari atau nggak disadari. Tapi yang makan makanan yang haram, otomatis dia bakalan maksiat, mau nggak mau, disadari atau nggak disadari. Baik itu dari pikiran, hati, prasangka, ucapan, perbuatan, sifat, kata. Wah, halal itu ada banyak derajat. Ada yang halal mutlak. Nah, ada sesuatu yang halal mutlak, yang mana itu seperti yang air laut, ada halal. Rumput, makan rumput halal. Begitu juga hewan buruan atau ikan yang dipancing di laut, ada halal. Ataupun hewan buruan yang didapat di hutan, ada halal. Masya Allah. Itu halal secara mutlak. Ada yang semacam itu. Cara metode mengambilnya halal. Air hujan, minum halal. Ada air hujan langsung tampung dengan tangan kamu, minum halal. Halal. Tapi kalau udah pakai wadah, ya ntar dulu, wadahnya itu punya siapa? Milik siapa? Oh, beli. Duitnya dari mana? Belinya ke siapa? Dibikinnya dia, itu wadahnya itu dari tanah liatnya, sumbernya dari mana? Dan begitu seterusnya. Air laut, minum langsung, halal. Air sungai, minum langsung, halal. Dari air sungai itu. Ada sebagian salihin, sebagian salaf saleh, mereka itu makannya rumput, kayak kambing makan rumput. Dia bilang, kenapa? Ini udah halal. Dia jadi ambil dari padang rumput yang umum, ya,
Padang rumput umum yang bukan milik siapa-siapa, diambil, dia makan rumputnya dari situ. Halal. Di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adham, atau sebagian mereka itu sampai itu tubuhnya itu pucat, memucat akibat ya makanannya yang seperti itu. Sebagian dari mereka lagi ada yang makan tanah. Udah lapar nggak kuat, tanah dimakan. Tanah dimakan. Wah, kalau Allah bakal membantu hamba sesuai dengan niatnya dia dan semangatnya dia. Bakal dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi derajat halal gitu, ya dia halal mutlak, murni, tapi dari satu sisi kemurniannya, bukan dari sisi yang lain. Misalkan dia mengambil rerumputan atau kayu bakar dari lembah, dari hutan, kemudian dia kumpulkan, dia bawa ke pasar, dia jual di pasar tersebut. Ya kayu bakarnya, rumput-rumputannya, jeraminya yang diambil dari tempat liar, halal. Tapi saat dibawa ke pasar itu untuk dijual, nah uang yang dia terima tersebut, pembelinya, kan dia nggak tahu 100% pembelinya seperti apa. Bukan berarti nggak halal, ya halal, tapi tidak, tingkat kehalalannya tidak semurni dari sisi yang awal. Tuh. Kemudian uangnya itu dia belikan makanan untuk dia makan. Hasil dari jual beli itu dia belikan makanan untuk dia makan. Atau diambil ikan dari lautan, dijual. Terus uangnya dia belikan makanan. Dan dalam transaksi dia memperhatikan transaksi mana yang boleh, yang nggak boleh. Itu dia utamakan, dia perhatikan dengan baik. Ada lagi juga sisi kehalalannya itu kurang diperhatikan, artinya halal, tapi kemurnian tingkat kehalalannya itu dari dua sisi itu, dua-duanya kurang murni. Walaupun itu halal, mutlak. Misalkan ada orang kerja jahit baju, dijual, dapat uang. Ya, kerjaan jahit bajunya benar, halal, bagus. Kemudian dia jual, ya halal, benar. Tapi jahit baju bahannya dari mana? Oh, dia beli di pasar bahannya, begitu. Nah terus yang menjual bahan dari pasar, dia dapetin dari mana? Artinya tuh tingkat silsilah kemurnian halalnya nggak semurni yang awal, dari dua sisi, hingga dia bisa makan. Subhanallah. Ada seperti itu. Di antara para ulama yang kalau makanan datang kepada mereka itu, mereka cek semua makanan yang disajikan depan mereka, dicek. Ini sumbernya dari mana? Belinya sama siapa? Fulan dapat dari mana? Dari fulan. Itu dicek sampai ada yang 3, 4, 5, 6 silsilah. Ada yang sampai 7 silsilah. Sayyidina Sya'rani bilang, kalau saya baru berhasil, baru mampu sampai 3 penelusurannya. Tapi ada juga yang sampai 5, ada juga yang sampai 7 ditelusurin. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau makan di hari Lebaran, orang pada makan daging, dia buka bungkusan, di balik bungkusan ada bungkusan, di baliknya ada bungkusan lagi, sampai bungkusan terakhir dibuka, ada roti gandum yang udah kering, wah, udah kayak jimat, disimpan. Terus dia makan segigit, 2 gigit atau 3 gigit. Setelah dia makan disimpan lagi. Bilang, ya Imam, kenapa nggak makan daging? Ini hari Lebaran.
Saya makannya gandum ini aja loh. Tapi ini kan ada daging. Bilang kalau gandum ini saya tahu gandumnya dari mana, siapa yang menjualnya, terus ditanamnya di mana, sampai sapi atau kerbau yang dipakai buat ngebajak itu ladangnya itu saya tahu. Kerbaunya yang dipakai buat ngebajak makanannya halal, sehingga gandumnya juga halal. Begitu sampai ke tangannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibuat roti gandum halal. Makanya ini lebih berharga dari emas, kata Sayyidina Ali. Tapi ini hari lebaran, harusnya bisa lebih santai. Nah, kalau masalah lebaran, al-yawm Eid, amas Eid, ghadan Eid. Hari ini lebaran, kemarin juga saya lebaran, besok saya juga lebaran. Kullu yawm la ta'asillah fahuwa Eid. Tiap hari kita nggak maksiat kepada Allah, maka itu adalah lebaran. Itu adalah Eid. Kalau kita nggak maksiat kepada Allah Ta'ala. Ada juga versi halal zaman sekarang. Nah, halal zaman sekarang menurut orang-orang yang taat agama. Tapi kalau dulu tuh namanya mukhallidin, orang-orang yang amalannya amburadul, mereka juga punya versi halal. Mereka tuh yang tidak peduli dalam muamalahnya, yang mereka makan, yang mereka ambil, yang mereka beli itu dari syubhat, nggak pakai nanya. Oh dijual, beli, udah, nggak pakai nanya lagi dari mana, sumbernya dari mana. Udah. Yang penting kan bukan minuman keras, bukan daging yang haram. Udah, dia nggak pakai tanya sumbernya dari mana, nggak mikir tentang syubhat. Wah, tasahul, ngegampangin, kurang tagwa di dalam muamalah, dalam ngambil sesuatu atau ninggalin sesuatu, hingga syubhat itu ada banyak di dalam harta mereka. Hartanya itu terkontaminasi, banyak terkontaminasi dengan yang syubhat. Nah itulah orang-orang macam begini itu dibilang man lam yubali, min aina ya'khudhul amwal lam yubalillahu bihi min ayyi babin yudkhiluhu min abwabin nar. Barang siapa yang nggak peduli dari mana dia ngambil hartanya dia, sumber hartanya dari mana, maka Allah juga nggak peduli ini orang masuk neraka dari pintu yang mana, yang penting masuk. Sama, yang penting kan dapat harta, yang penting kan ada makanan, nggak peduli duit dari mana aja, ya sudah, yang penting masuk neraka dari pintu mana aja, yang penting masuk. Kalau udah begitu, derajat yang halal tuh kayak begitu sekarang. Allah yang ini insya Allah. Adapun yang haram, ada sesuatu haram yang mutlak. Haram juga derajatnya beda-beda. Haram yang murni haram, nggak bakalan bisa halal dari sisi manapun. Seperti bangkai, darah, daging babi, minuman keras, haram, nggak bisa halal. Oh tapi saya belinya itu sesuai syariat. Belinya sesuai syariat. Makannya baca bismillah. Tetap aja haram. Haram. Ada juga sesuatu yang zatnya haram. Gandum haram, beras haram, kurma haram. Nasi sesuatu yang pada zatnya itu halal. Pada zatnya halal. Nasi halal, gandum halal, beras halal, roti halal. Tapi milik orang lain. Milik orang lain. Maka akan senantiasa haram untuk kita makan sebelum kita berpindah kepemilikan dengan cara yang sesuai dalam syariat.
Kalau udah pindah kepemilikan menjadi milik kita sesuai dengan cara yang diizinkan dalam syariat, ya baru berubah jadi halal. Dia halal tapi milik orang, ya haram. Nah, kalau udah pindah kepemilikan, nah baru. Dan perpindahannya itu, prosesnya itu sesuai dengan syariat. Baik dengan jual beli, dengan hadiah, hibah, atau dengan warisan. Begitu. Ada lagi sesuatu yang derajat ketiga, itu syubhat. Syubhat, dan ketika sesuatu yang syubhat itu, dicek asalnya dia. Asalnya apa? Haram. Kalau asalnya syubhat, sumbernya apa? Sumbernya haram. Maka tidak akan menjadi halal dengan perkara yang syak. Artinya, ini misalkan benda ini punya orang lain, milik orang lain. Berarti haram buat kita. Tahu-tahu ada di piring kita, terus kita berasumsi kayaknya sih udah halal. Kayaknya udah halal. Proses perubahannya dari haram menjadi halal, yakin atau enggak? Oh, saya enggak pasti. Maka itu dinamakannya itu bukan syubhat, itu jenis syubhat yang haram. Sebab kan prosesnya kita belum tahu. Emang sudah diizinkan, emang sudah dibolehkan, emang sudah terjadi proses. Oh, saya nggak tahu udah berproses atau belum. Jadi saya kira udah di sini, ya udah halal aja anggapan saya. Oh enggak, ini punya fulan. Punya fulan. Sama ngambil barang di mana namanya? Di supermarket, belum bayar. Belum bayar. Udah bayar atau belum? Udah bayar atau belum? Ya makan dulu deh. Udah bayar belum? Asalnya itu masih haram. Asalnya masih haram. Hingga terjadi transaksi, nah transaksinya ini diragukan sudah atau belum. Nah itu nanti proses itu yang membuat menjadi halal atau enggaknya dia. Sesuatu yang tadinya haram tidak menjadi halal kecuali dengan proses yang yakin udah diproses. Kalau masih syak, ragu-ragu, nah itu namanya itu adalah haram. Oh syubhat, syubhat yang haram itu. Syubhat yang haram. Beda halnya kalau sesuatu yang syubhatnya itu sumbernya halal. Oh ini punya saya, ini milik saya. Begitu. Pada dasarnya milik dia. Kemudian ketika prosesnya diambil oleh orang lain itu, prosesnya nggak tahu udah dibeli oleh fulan atau belum. Sudah diambil, udah berubah kepemilikan menjadi milik dia atau belum. Nah saya belum tahu. Tapi asalnya dia adalah milik saya dan halal. Nah, maka itu masih masuk syubhat. Itu baru ranah syubhat, di situ letaknya. Ba'du sholihin, mereka itu ke masjid bawa uang. Terus selesai sholat, itu uang bungkusan duit ketinggalan di masjid. Dia keluar masjid. Begitu nyamper, duit saya ketinggalan. Dia balik ke masjid, ke tempat dia sholat. Ke tempat dia sholat, dia balik, bungkusannya masih ada. Dia gak berani ambil. Loh itu pasti punya kamu. Bisa aja punya orang lain. Yang kejatuhan juga, itu kan kemungkinannya kecil. Nah ini udah kelewat, terlalu berhati-hati. Orang yang sangat-sangat wara' sebagian sholihin. Radhiyallahu anhum wa ridhahum ajma'in. Syubhat ada patut dihindari. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kara'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fih. Yang keceplos dalam syubhat, keceplos dalam yang haram. Seperti penggembala mengembalakan hewan gembalaannya itu di sekitar tanah terlarang. Dia nggak bisa ngontrol dombanya tersebut. Bisa aja tahu-tahu itu domba, tahu-tahu masuk ke tanah yang haram dan mengambilnya. Nggak bisa dikontrol, ini hewan. Nggak bisa dikontrol hewan tersebut.